refresh your mind and soul. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dalam renungan refresh your mind and soul. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami memahami dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 14 dengan tema pengakuan temporer. Injil Yohanes 6 ayat 14 demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang tadi telah kita baca merupakan satu penggalan dari perikop yang memiliki kisah waktu Yesus melakukan mujizat memberikan makan 5.000 orang. Dan kita tahu mujizat itu sungguh luar biasa karena dari begitu banyaknya orang, hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus bisa memberikan makan mereka semua. Dan yang sungguh sangat menakjubkan, kita tahu bahwa ada sisa yang begitu banyak. Sampai 12 bakul penuh itu tersisa Bapak Ibu. Nah, kisah ini memberikan kepada kita satu pemahaman rohani yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang menjadi fokus kita adalah pengakuan dari orang-orang pada saat itu. Pada waktu mereka melihat bagaimana Yesus dapat melakukan mujizat yang begitu luar biasa. Seperti yang kita baca di ayat 14 tadi, mereka mengatakan bahwa dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari orang-orang tersebut. Tetapi pernahkah kita dapat menyelami dengan baik pengakuan itu didasari oleh mujizat yang Yesus lakukan? Ini merupakan sebuah pengakuan yang temporer. Karena pengakuan mereka berdasarkan apa yang mereka lihat yang bisa Yesus lakukan, yang membuat mereka semua takjub karena tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan seperti demikian. Bagaimana dengan kita? Apakah selama kita mengiring Tuhan, selama kita mengikut Yesus, pengakuan kita juga hanya didasari dari hal-hal yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, yang itu membuat kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa baik-baik saja? Bagaimana seandainya Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita ada terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan? Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman. Tuhan izinkan kita mengalami satu keadaan di mana kita terpentok pada satu jalan yang mungkin kita anggap buntu. Apakah pengakuan kita masih sama? Bahwa dia adalah nabi yang akan datang itu. Bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jalani pengiringan kita kepada Tuhan bukan berdasarkan pengakuan temporer seperti ini. Apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita dan harus kita jalani, mari jalani dengan sukacita dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Masalah pergumulan hidup yang Bapak Ibu dan saya alami itu tidak membuat Yesus kehilangan ketuhanannya. Itu tidak membatalkan akan ketuhanan Yesus. Dia tetap Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Waktu kita memiliki pengakuan yang benar seperti ini, bahwa dia benar-benar Tuhan, Bapak Ibu, engkau dan saya, kita akan sangat-sangat terkagum-kagum melihat begitu besar penyertaan dan begitu baik pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Walaupun tanpa pengakuan demikian, dia tetap memelihara kita dengan sempurna. Tapi dibutuhkan dari kita pengakuan yang benar kepada Tuhan yang kita iringi, kepada Tuhan yang kita percaya. Itulah bukti iman kita
bahwa kita percaya Dia sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bukan berdasarkan apa yang baik, tetapi berdasarkan apa yang telah Dia lakukan. Dia mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini kecuali Yesus. Selamat beraktivitas, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.